Tukang silat jangan suka melintir. Maksud dari Samiri dan sapi betinanya itu Amerika dan istri Will. Semoga teman-teman Salafi tidak mudah terprovokasi dengan orang ini. Baik, sekarang saya akan jawab. Yang pertama, Samiri dan sebutan sapi betina kepada Umar dan Abu Bakar ada di kitab-kitab Syiah. Ternyata memang benar, fanboys Iran, fanboys teroris Iran, fanboys Syiah Iran adalah orang-orang yang meskipun hidup di zaman modern, tapi pemikiran mereka masih tertinggal di zaman batu, di zaman primitif. Di era yang serba modern sekarang, semua informasi, data, dan fakta bisa kita akses dengan mudah melalui gadget. Mereka masih tidak bisa berpikir dan tidak bisa memanfaatkan kemajuan digital, kemajuan teknologi. Ketika saya memaparkan fakta di video ini bahwa Mujtaba Khomeini beserta ajaran dari Syiah Rafidhah, Umar bin Khattab dijuluki Samiri dan Abu Bakar dijuluki sebagai anak sapi betina, yang dimana kedua hal ini adalah ajaran di kitab-kitab Syiah bahwa ungkapan ini ditujukan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah Samiri dan Abu Bakar adalah anak sapi betina. Nah, ketika saya memberikan fakta ini dan beserta sumber, ada yang masih berkomentar konyol, tolol, dan goblok di video saya. Coba kita baca. Mereka ini kemungkinan adalah yang FOMO, orang Sunni yang FOMO ikut-ikutan dengan ajaran Syiah. Atau dugaan kedua saya adalah mereka Syiah yang bertakiyah, pura-pura. Kita baca komentarnya. Lucu teman-teman. Ini adalah akun dari Mujtaba Khomeini. Nah, di video ini dia berkomentar. Kita baca komentarnya. Yang sudah mulai tercerdaskan banyak. Seperti ini, sahih, lanjutkan mas. Giliran ada orang yang berkata benar dan menunjukkan bukti-bukti, semua pada mingkem dan malah menghujat. Iya, sudah banyak yang tersadarkan, tapi masih ada saja yang dungu kuadrat. Pras udah masuk hasbara. Tuh, perhatikan komentarnya. Konyol teman-teman. Harry Pras pendekar pembela kejahatan. Wosh, saya pembela kejahatan. Padahal orang-orang yang benar-benar jahat adalah mereka yang membantai anak kecil di Suriah, memperkosa gadis-gadis Suriah, memutilasi pemuda-pemuda Suriah yang sekitar berjumlah ratusan ribu, bahkan tercatat di berbagai macam berita jumlahnya 600 sampai 700 ribu. Kalau dari fakta TKP, ulama-ulama Suriah, warga-warga Suriah, ya polisi-polisi sekarang yang ada di sana, militer-militer di sana yang sekarang, bahwa korban yang jatuh di Suriah dibantai oleh Iran dengan gerakan Garda Revolusi Iran, Bashar Assad dan Hizbul Syaitan sekitar 1,5 juta. والشعار هون لبيك يا حسين لبيك يا حسين. شوف شو عم يساووا، شردوا وذبحوا وفعلوا ما فعلوا. 1.5 مليون قتيل مسلم، 1.5 مليون شهيد مسلم منهم. طبعا فعلوا هذا بالاشتراك مع بشار الأسد وجماعته، مو وحدهم، لكن كانوا شركاء فعالين في هذا. Tapi di sini seolah-olah yang jahat cuma Israel dan Amerika. Iran jauh lebih jahat. Datanya ada, beritanya ada. Mayoritas rakyat Konoha kurang literasi, FOMO, sehingga ikut-ikutan Hussein dan sumbu pendek kalau sudah ngomongin Wahyudi dan Mama Rika. Kalau Iran punya senjata nuklir, maka Arab Saudi akan dinuklir juga untuk merebut Mekah dan Madinah. Sadarlah Muslim Konoha bahwa kalau Iran punya senjata nuklir, maka bukan berita baik untuk Muslim Konoha. Tapi di Indonesia, yang komentar-komentar itu rata-rata adalah Syiah yang bertakiyah. Mereka banyak sekarang. Nah, ini dia ya. Antum punya bukti cerita yang sebenarnya, coba ceritain di konten antum. Siap, habis ini kita akan ceritakan. Tukang silat jangan suka melintir. Maksud dari Samiri dan sapi betinanya itu Amerika dan istri Will. Semoga teman-teman Salafi tidak mudah terprovokasi dengan orang ini. Baik, sekarang saya akan jawab. Yang pertama, Samiri dan sebutan sapi betina kepada Umar dan Abu Bakar ada di kitab-kitab Syiah. Dalam literatur Syiah ekstrim, ya khususnya yang beraliran Rafidhah, julukan-julukan simbolis untuk menghina para sahabat Nabi SAW sering kali ditemukan dalam kitab-kitab hadis atau tafsir mereka yang bersifat kontroversial. Penyebutan Umar bin Khattab sebagai Samiri dan Abu Bakar As-Siddiq sebagai anak sapi merujuk pada metafora dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi.
yang dibuat oleh Samiri. Berikut adalah kitab-kitab utama yang membuat narasi tersebut. 1. Kitab Basyair Ad-Darajat, karya Muhammad bin Hasan Al-Shaffar. Kitab ini termasuk salah satu referensi klasik tertua dalam Syiah. Di dalamnya terdapat riwayat-riwayat yang mengaitkan musuh-musuh Ahlul Bait dengan simbol-simbol kejahatan dalam sejarah para nabi, termasuk analogi Samiri dan Ijil atau anak sapi. Kitab pertama. Terus kitab yang kedua, Kitab Al-Kafi, karya Al-Kulaini. Dalam kitab Ar-Raudhah, bagian dari Al-Kafi, terdapat riwayat yang menggunakan bahasa sindiran atau kode untuk merujuk kepada kedua sahabat tersebut sebagai dua berhala Quraisy, atau dikaitkan dengan narasi penyimpangan umat setelah wafatnya Nabi, serupa dengan umat Nabi Musa yang menyembah anak sapi. Kitab Al-Kafi ini sangat populer, teman-teman. Syiah-syiah di Indonesia banyak yang menjual kitab-kitab ini, dan kalian bisa mencarinya, bisa mengaksesnya. Terus yang ketiga, kitab tafsir Al-Ayyashi dan tafsir Al-Qumi. Dalam tafsir-tafsir bercorak Syiah ini, ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Samiri dan anak sapi sering kali ditafsirkan secara batiniyah, tersirat oleh mereka untuk menyerang Abu Bakar dan Umar. Mereka mengklaim bahwa Samiri umat ini adalah Umar dan anak sapinya adalah Abu Bakar. 3. 4. Kitab Biharul Anwar, karya Al-Majlisi. Al-Majlisi ini, teman-teman, Bakir Al-Majlisi, yang dimana kuburannya, nih videonya. Video ini berlokasi di Masjid Jami Isfahan di Iran. Di komplek masjid ini ada makam ulama yang dihormati Syiah, termasuk dihormati oleh si Khomeini ini, yaitu Muhammad Bakir Al-Majlisi. Tahu kalian siapa Muhammad Bakir Al-Majlisi? Ngeri. Lanjut. Ya, bahkan Iran juga mencetak perangko di sini ya untuk menghormati jasa Muhammad Bakir Al-Majlisi tadi. Sekarang kita simak seperti apa karya dari Bakir Al-Majlisi ini. Tapi jangan kaget, jangan setruk dulu kalian yang sudah terlanjur mendukung Syiah Iran ya. Melihat fakta ini, jangan setruk. Nah, perhatikan, ini katanya adalah kitab yang ditulis oleh Bakir Al-Majlisi. Kira-kira isinya apa? يقول بأنه في المجلد الثامن صفحة 300 المجلد الثامن صفحة 369 من البحار المجلد الثامن يقول ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار. Kufar. Bakir Al-Majlisi sangat dihormati di Iran, bahkan juga dihormati oleh Ali Khamenei ya. Bukan cuma dihormati, tapi diikuti sebagai ulama, tokoh. Kitab-kitabnya diajarkan. Dan ini katanya, Sunni semuanya kafir. Masih tidak mau sadar? Lanjut. مو فقط في الآخرة سيد الخوي مولانا في الدرجة أقل قال في الدنيا بحكم المسلمين ولكن في الآخرة شنو؟ من الكفار. أما يقول كثير من الأخبار شنو تقول؟ في الدنيا أيضا ماذا؟ من الكفار. لكن الآن احنا مأمورين أن نتعامل معهم تعامل المسلمين إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه الإمام الثاني عشر. Ngeri. Kuburannya Bakir Al-Majlisi ini dimuliakan, diagungkan, kitab-kitabnya diajarkan di Syiah Rafidhah Iran. Diajarkan. Oh, bukan main. Ini adalah ensiklopedia. Ini kita baca keterangannya. Kitab ini adalah ensiklopedia hadis Syiah terbesar dalam jilid-jilid yang membahas tentang mat'un, celaan terhadap sahabat. Al-Majlisi mengumpulkan berbagai macam riwayat dari kitab-kitab terdahulu yang secara eksplisit menjuluki para sahabat dengan sebutan-sebutan tersebut sebagai bentuk tabarruk, berlepas diri terhadap para sahabat yang mereka kafirkan. Ini catatan yang sangat penting untuk dikaji bersama bagi kalian yang selama ini mengagung-agungkan Syiah. Mereka punya visi misi untuk menghancurkan negara Sunni, karena mereka lah yang harusnya menjadi pemimpin Islam, bukan Sunni. Dan buktinya sudah banyak.
di mana ketika Syiah mulai berkuasa, pembunuhan itu sudah pasti ada. Penculikan kepada ulama pasti ada. Berita-berita menyiarkan, dan hal ini terjadi di sekitar kita, terkhusus di negara Teluk. Kalian harus waspada dengan betapa bahayanya pemikiran Syiah, yang dimana mereka ketika bersikap lemah lembut, moderat dengan Sunni, itu taqiyah. Dia hanya menunggu kesempatan untuk membunuh kita secara diam-diam atau terang-terangan.